Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar. Apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara, beserta seri Semangat Guru maupun yang belum mengikuti? Salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, video saya kali ini adalah kelanjutan dari beberapa video seri Semangat Guru, yaitu materi dan kuis pembelajaran 5 Asynchronous Empower Teacher, penerapan kelas campuran. Selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, Ariza Channel, dengan moto belajar dan berbagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta komentar Anda untuk perbaikan video ini dan video-video yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, pada pelajaran 5 Asynchronous Empower Teacher, penerapan kelas campuran, sedikit materi yang akan disampaikan di sini, yaitu apa itu metode belajar campuran. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen R. Tucker dan kawan-kawan 2017, maka Mukik Setiawan 2021 mendefinisikan pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri. Adapun cirinya adalah: 1. Setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. 2. Setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. 3. Menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan ciri yang keempat adalah membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan efektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Apa yang akan dipelajari di sesi ini? Di sesi pelajaran 5 Asynchronous Empower Teacher atau penerapan kelas campuran, yaitu: 1. Apa tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, ketidakpastian pandemi, keragaman kondisi, dan penurunan capaian belajar. 2. Apa miskonsepsi dan konsep sebenarnya pada pembelajaran campuran? Ada 3 miskonsepsi pembelajaran campuran, 4 ciri pembelajaran campuran, dan pembelajaran sinkron dan asinkron. 3. Mengapa pembelajaran campuran adalah jawaban yang tepat, yaitu pembelajaran pada level yang tepat, pembelajaran yang fleksibel, dan pembelajaran abad ke-21. Nah, sebelum kita masuk ke materi mandiri secara global, diawali langkah berikutnya adalah kuis penilaian awal. Kuis penilaian awal ini ada 20 soal, ya. Akan kita lihat satu persatu. Soal nomor 1, pembelajaran campuran adalah campuran antara sinkron dan asinkron. 2. Pembelajaran campuran merupakan terobosan pada bidang teknologi dan pedagogi. 3. Dampak pembelajaran campuran terhadap guru adalah perubahan peran guru. 4. Pembelajaran campuran punya 4 ciri, yaitu sinkron, asinkron, integrasi, merdeka belajar. 5. Pembelajaran campuran menjadi solusi pada masa pandemi COVID-19 karena fleksibel, menyelesaikan tantangan masa pandemi. 6. Ciri utama dari pembelajaran sinkron adalah kehadiran murid dan guru secara bersamaan, sinkron, ya. 7. Metode yang direkomendasikan pada pembelajaran sinkron adalah pemberian umpan balik. 8. Kelebihan pembelajaran sinkron adalah antusiasme belajar, guru bisa menumbuhkan antusiasme belajar murid. 9. Kelemahan pembelajaran sinkron adalah tempo tergantung guru. Tempo pembelajaran seringkali sangat tergantung pada guru. 10. Guru Agus ingin memahami kebutuhan belajar murid melalui interaksi dengan para muridnya. Apa pembelajaran yang paling tepat untuk Guru Agus? Yaitu sinkron luring. 11. Ciri utama pembelajaran asinkron adalah murid belajar mandiri tanpa tergantung kehadiran guru. 12. Metode yang direkomendasikan pada pembelajaran asinkron adalah tugas kontekstual.
13. Kelebihan pembelajaran asinkron adalah tempo tergantung murid. Murid bisa memegang kendali terhadap tempo belajarnya. 14. Kelemahan pembelajaran asinkron adalah kualitas bahan ajar, ketergantungan pada ketersediaan bahan ajar yang berkualitas. 15. Guru Dila ingin muridnya belajar mandiri dengan mengenali dan menyelesaikan persoalan di sekitar pasar dekat sekolah mereka. Apa pembelajaran yang paling tepat untuk guru Dila? Yaitu asinkron luring. Soal 16. Dalam merancang pembelajaran campuran, berapa komposisi yang tepat antara pembelajaran sinkron dan asinkron? Lebih efektif pembelajaran sinkron lebih sedikit. Ya, lebih efektif pembelajaran sinkron lebih sedikit. 17. Apabila materi pelajaran bisa ditampilkan melalui infografik, podcast atau video, maka pembelajaran yang disarankan adalah asinkron. 18. Apabila murid tidak bisa hadir pada waktu yang bersamaan, maka pembelajaran yang disarankan adalah asinkron. 19. Apabila guru ingin memberikan umpan balik sesuai kebutuhan dan kompetensi murid, maka pembelajaran yang disarankan adalah sinkron. Soal terakhir, kuis penilaian awal pelajaran 5, soal nomor 20. Apabila guru ingin membahas konsep yang kompleks, maka pembelajaran yang disarankan adalah sinkron. Nah, itu adalah 20 soal pilihan kuis penilaian awal pelajaran 5. Oke, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, kita lihat materi belajar mandiri secara pengertian. Kelas campuran tadi sudah dibahas di awal. Kemudian dengan pengertian tersebut, murid yang mengikuti pelajaran campuran bisa mengalami belajar sebagai berikut. Tadi sudah disinggung, ya. Murid melakukan pembelajaran mandiri dengan menyaksikan materi video pelajaran di rumah. Murid bisa memilih jadwal kapan akan nonton video tersebut. Bila sedang ada urusan lain, murid bisa membuat jeda dan lanjutkan lagi bila sudah selesai urusannya. Setelah itu, murid mengerjakan tugas yang diberikan guru. 2. Guru minta murid mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan dan mendapatkan umpan balik sesuai hasil pekerjaan murid. Guru bisa memberikan umpan balik terkait materi maupun terkait semangat belajar murid. Guru memastikan beragam metode dan media belajar yang digunakan agar terhubung dan menjadi satu kesatuan yang integrasi. Jangan sampai pembelajaran sinkronnya tidak terkait dengan pembelajaran asinkronnya. 4. Guru menyediakan sejumlah alat bantu untuk membantu murid bisa mengatur jadwal dan pola belajarnya, baik di sekolah maupun di rumah. Pada akhir pelajaran, guru memandu murid melakukan refleksi tentang apa pengalaman belajar atas inisiatif sendiri. Apa yang membuat belajar atas inisiatif belajar bisa lebih bersemangat. Kemudian miskonsepsi pembelajaran campuran. Ada miskonsepsi 1. Pembelajaran campuran adalah inovasi yang lebih berkaitan dengan teknologi dibandingkan dengan pedagogi. Tanggapannya adalah pembelajaran campuran tidak bisa dilakukan hanya dengan teknologi yang kekinian bila pedagogisnya ketinggalan zaman. Guru bukan hanya menguasai teknologi tapi juga pedagogi, seperti kelebihan dan kelemahan setiap metode belajar sebelum memilih metode belajar yang paling sesuai kebutuhan murid. Jadi di sini ditekankan ya guru lebih tahu, jadi lebih tahu dari kebutuhan murid-muridnya sendiri. Ada lagi miskonsepsi 2, pembelajaran campuran katanya tidak bisa digunakan untuk pengembangan karakter, terutama pada murid kelas bawah. Maka bisa ditanggapi yaitu banyak bukti menunjukkan pembelajaran campuran memfasilitasi murid lebih efektif, lebih aktif, lebih paham tujuan belajar, lebih mandiri belajar, dan lebih reflektif. Dengan pembelajaran campuran, murid mendapatkan kesempatan mengatur diri sendiri dalam belajarnya. Kesempatan ini penting bagi murid agar bisa mengembangkan kemampuan pengaturan pembelajaran secara mandiri. Karakter ya di situ. Ada miskonsepsi 3, pembelajaran campuran akan menghilangkan peran guru. Tanggapannya adalah pembelajaran campuran mengubah peran guru untuk menjadi lebih berempati, lebih kreatif, lebih berdaya, dan lebih melibatkan. Itulah guru merdeka belajar. Kita lanjutkan dengan mengapa pembelajaran campuran, gitu ya. Jadi mengapa pembelajaran campuran menjanjikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada murid sesuai kebutuhan pada belajarnya. Pembelajaran campuran bersifat lebih luas, baik untuk memenuhi kebutuhan murid, ketersediaan fasilitas belajar, keragaman akses internet maupun kondisi pandemi yang tidak pasti. Pembelajaran campuran lebih memungkinkan bagi guru untuk memandu murid dalam menguasai 4C kompetensi abad ke-21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Kemudian bagaimana perbandingan antara pembelajaran sinkron dan pembelajaran asinkron. Jadi dari uraian yang cukup luas ini, maka bisa nanti kita tarik
benang merahnya, bahwa kapan kita akan melaksanakan sinkron dan kapan kita melaksanakan pembelajaran asinkron. Itu guru yang dengan kebutuhan murid yang lebih tahu ya. Jadi guru lebih tahu masalah ini. Jadi sebenarnya pembelajaran campuran ini bagi saya pribadi sangat baik sekali digunakan pada masa pandemi, karena kita bisa melihat keadaan, yaitu dengan diagnosa awal ya, diagnosa awal tentang kebutuhan belajar murid. Kemudian memilih pembelajaran campuran ya. Tadi dibahas sedikit juga. Kita lihat dulu mengapa kita menggunakan pembelajaran campuran. Kita melihat kebutuhan belajar murid, kemandirian belajar, tujuan pembelajaran, karakteristik umpan balik, dan ketersediaan waktu murid. Integrasi pembelajaran campuran ya. Ini bisa dilihat bagaimana bisa membaginya. Ini salah satu bentuk penjelasan atau materi yang dapat kita jadikan bahan bagaimana kita mengintegrasikan pembelajaran campuran ya. Komposisi pembelajaran, panduan sinkron dan asinkron, panduan murid memandu pelajaran yang didapatkan dari asinkron dengan proses belajar sinkron serta sebaliknya. Nah, ini adalah ilustrasi pembelajaran campuran. Jadi ilustrasi 1 masalah guru budi. Kemudian apa yang bisa dilakukan, yaitu dia menggunakan fase 1 yang menggunakan pembelajaran sinkron. Lalu masih kasus guru budi, jadi pada fase 2 dia pembelajaran asinkron. Fase 3 dia menggunakan lagi pembelajaran sinkron. Ini adalah ilustrasi pembelajaran campuran untuk kasus guru Dila, ilustrasi 2. Jadi fase 1 dia pembelajaran asinkron, kemudian fase 2 pembelajaran sinkron, fase 3 menggunakan pembelajaran asinkron. Kemudian pada fase 4 pembelajaran sinkron. Bahan bacaan tambahan dapat dilihat di https://bit.ly/sk guru belajar SLC ya, dapat diunduh di sini. Kemudian kalau ingin mempelajari bagaimana praktik baik oleh komunitas guru belajar menerapkan Merdeka Belajar dan Pembelajaran, bisa dilihat di Merdeka Belajar, Refleksi Belajar dengan link yang sudah ada di sini ya. Ini adalah link. Kita lihat kisi-kisi materi sinkron ya. Praktik ala Bukik untuk manajemen kelas campuran. Baiklah, kita masuk ke tahap berikutnya pada pembelajaran 5 ini adalah kuis penilaian tengah. Kuis penilaian tengah ini adalah kuis yang soalnya sama dengan penilaian awal, hanya dibagi kembali atau dipecah ya menjadi kuis penilaian tengah dan nanti ada kuis penilaian akhir. Ya, demikian, terima kasih ya yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu materi dan kuis pembelajaran 5 asinkronus Empower Teacher penerapan kelas campuran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komentar Anda. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada video-video seri selanjutnya.